Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Ripandi. Saya bekerja di PT Nutrifood Indonesia. Saya akan men-sharing tentang rekrutmen PT Nutrifood Indonesia dan cara bekerja di PT Nutrifood Indonesia. Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune di YouTube channel Tanya Langsung. Hai, selamat datang di channel Tanya Langsung. Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan tamu atau narasumber yang bakal sharing pada kalian tentang experience dia selama dia bekerja di PT Nutrifood. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, buat yang baru join di channel gue Edi Kurniawan. Di channel gue punya sesi atau punya acara namanya itu Tanya Langsung. Di Tanya Langsung ini gue bakal menghadirkan narasumber bakal sharing banyak hal. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, yuk bantu dukung channel gue biar channel gue makin berkembang dan gue semangat buat sharing dan berbagi banyak info yang sangat menarik buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan share kepada teman dan rekan-rekan kalian yang membutuhkan informasi ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, di samping gua udah ada teman gua namanya Taufik. Hai, nama saya Taufik. Nah, dia namanya Taufik. Lu bekerja di Nutrifood udah berapa lama? Baru 2 bulan sih. 2 bulan ya? Iya. Nah, gimana sih rasanya kerja di pabrik makanan? Sebelumnya lu kan experience-nya di pabrik otomotif kan? Iya. Rasanya gimana? Bedanya tuh apa sih yang paling berasa gitu? Ini cara bekerjanya ya. Oke. Cara bekerjanya jauh beda. Biasanya kerja nggak pakai AC, sekarang udah kerja pakai AC. Sekarang udah lumayan nggak break nggak. Karena di ini ya berarti karena pabrik makanan, Iya. food company and manufacturing. Jadi perusahaan harus make sure semua bahan makanan, semua temperatur suhu ruangan di perusahaan harus terjaga dengan baik. Kapan kamu daftar untuk ikut rekrutmen PT Nutrifood? Itu di mana juga? Saya daftarnya di bulan Februari ya, di SMK 3 Kota Bekasi. Oke. Nah, buat kalian udah dikasih tahu ya tadi bahwa Nutrifood sering banget bikin rekrutmen di BKK di Bekasi. Tapi kalian juga bisa daftar via websitenya. Nanti gue kasih link. Jadi ada 2 ya, via BKK dan via website. Website juga ada 2, website murni sama referensi dari karyawan PT Nutrifood itu sendiri. Nah, bayar gak sih buat daftarnya itu berapa? Untuk juga? daftar BKK itu biaya administrasinya 30.000. 30.000. Iya. Udah nggak ada daftar lagi nih. Ntar kayak di BKK sebelah kan udah daftar member, ntar tes daftar lagi. Enggak, untuk cukup sekali daftar doang. aja. Oke. Iya. Nah, buat kalian juga yang mau merantau ke Cikarang, kalian juga harus tahu jenis-jenis BKK yang ada di sini. Jadi yang kita disebutin, ada yang BKK dia member kan, Iya, terus dia kalau tes member bayar lagi. Nah, itu sangat-sangat memberatkan kita sih sebagai calon pencari kerja. Nah, untuk setelah daftar itu terus tesnya nunggu berapa lama psikotesnya? Nunggu seminggu untuk mengikuti psikotesnya. Seminggu aja? Iya. Nah, tesnya yang dites itu apa aja psikotesnya? Psikotesnya matematika dasar, Kraepelin, Oke. terus pertambahan, perkalian, desimal. Oke. Udah itu aja sih. Itu aja. Nah, guys, kalian yang mau ikut psikotes di PT Nutrifood, tadi udah dikasih bocoran atau kisi-kisinya sama Taufik. Tesnya tuh ada matematika dasar,
Kreplin, gambar gak ada ya? Nggak ada. Gambar gak ada. Itu aja sih kayaknya. Nah, tips buat yang mau ngerjain matematika dasar, ngitung operasinya tuh pertama dari perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Jadi jangan sampai kebalik. Dan juga gue juga mau ngasih tips, jangan lupa yang dikerjain itu yang di dalam kursus gitu. Nah, selanjutnya apa nih? Kalau jujur aja gue juga pernah ikut rekrutmen Nutrifood udah 2 tahunan yang lalu. Kalau dulu gue itu Kreplin atau Pauli nyampe 2 lembar. Kalau Iya. itu ada nggak? Itu setengah lembar. Setengah lembar. Iya. Berarti kalau yang udah selesai bisa minta lagi nambah. Nggak bisa, harus nunggu bareng semua. Oh, bareng semua. Iya. Beda berarti ya. Jadi kayaknya di 2 tahun yang lalu sama sekarang udah jauh beda. Kalau gua dulu tuh ini Kreplinnya ada, kalau udah selesai bisa minta lagi gitu. Nah, selanjutnya pengumuman lolosnya itu berapa lama? Pengumuman lolosnya itu sekitar seminggu lah. Seminggu kurang aja? lebih. Iya. Itu via telepon, SMS? Via telepon. Telepon. Iya. Untuk informasi pengumuman kelolosannya via telepon. So, pastikan HP kalian harus standby. Dan kalian juga harus standby juga di samping HP kalian biar gak miss dari panggilan ke tes berikutnya. Nah, selanjutnya apa dari psikotes ke proses berikutnya? Selanjutnya habis psikotes, kalau lolos langsung interview HRD. Interview HD. Hari Nah, itu juga. hari itu juga? Iya. Ada berapa interview yang harus dilewati? Sebenarnya ada 2. Kalau yang di interview usernya di perusahaannya interview. Oke, berarti interview HR-nya di BKK tersebut. sekolah tersebut. Nah, tips buat adik-adik atau rekan-rekan yang mau join di PT Nutrifood ketika dia sampai di tahap interview, hal-hal yang harus mereka lakukan apa biar bisa lolos? Hal-hal saat interview adalah yang pertama jangan tegang. Nah, oke, jangan tegang ya, ingat jangan tegang. Terus kalau diajak bercanda jangan terbawa suasana gitu. Oke. Nah, itu kalau kalian misal diajak bercanda terus kalian terbawa suasana, itu kayak ini ya, kayak lupa tujuan awalnya tuh apa, jadi malah nggak santai atau nggak HRD nggak bakal nemu ujung dari hal yang ingin dia cari karena ya terlalu bercanda sih. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain mengenai latar belakang background perusahaan. Terus ditanyain tentang pengalaman kerja kita. Oke. Terus kegiatan selama menganggur. Oke. Udah itu aja sih. Itu aja. Ya. Itu yang di interview HR. Iya. Nah, tadi udah dibilang Taufik kan ada pertanyaan yang mengharuskan kita harus tahu tentang background atau sejarah perusahaan, kemudian pengalaman kerja, terus hal-hal yang kalian lakukan selama kalian menunggu atau selama kalian nganggur. Nah, untuk kalau saya sih ngasih tips buat kalian, misal kalian fresh graduate, kalian bisa jawab dengan jawaban kalian ikut kursus. Nah, menurut gue ikut kursus tuh lebih menjual banget sih. Di situ bisa terlihat kalau lu itu atau kalian antusias atau kepingin mengupgrade skill kalian. Nah, selanjutnya setelah proses interview HR itu langsung ke user apa nunggu jeda dulu? Nunggu jeda 2 hari. 2 hari doang? Iya. Nah, berarti setelah 2 hari itu harus datang ke perusahaan untuk interview user. Buat kalian yang belum tahu, user itu adalah orang yang bakal pakai kalian di tempat kerja nanti. Nah, di interview user itu ada hal teknis yang ditanyain nggak sih? Apa masih secara umum aja? Masih secara umum ditanyain soal pengalaman. Terus cara-cara perbaikan kan, ide-ide perbaikan. Oke. Cara mengatasi masalah gitu. Nah, selanjutnya setelah interview user itu apa? Nunggu pengumuman lolosnya lama nggak? Lama, sekitar seminggu. Dapat panggilan buat medical check up. Oke. Berarti
dari interview user ke medical check up itu perlu 1 minggu. Nah, di medical check up itu yang dites atau yang dicek apa aja? Biasa sih, darah, tensi Heeh. darah, Terus? terus itu urinnya dicek, Heeh. Mata, mata, tinggi badan. tinggi badan, berat badan biasa. Oke, berarti standar di sama seperti perusahaan yang lain. Ada tes tinggi badan, terus berat badan, tes buta warna, mata minus silinder plus atau enggak, kemudian tensi, kemudian ronsen dan lain sebagainya. Nah, pengumumannya itu berapa lama? 3 hari sampai seminggu lah. 3 hari sampai seminggu. Ya. Nah, lu sempat cerita nih, katanya lu medical check up-nya itu nyampe 2 kali. Kenapa itu? Ada gangguan dengan pencernaan sampai perusahaan kurang yakin. Oke, berarti nyampe di tes lagi ya. Iya. Oke, berarti Nutrifood karena PT produk makanan, jadi dia ingin memastikan semua karyawan yang join di perusahaannya itu sehat, keluar dari. Bisa kasih tahu nggak di lain produk nutrisari yang mereka produksi, ada produk apa aja yang kita belum tahu nih, kalau ternyata produk itu buatan Nutrifood? Untuk produknya itu ada Tropicana Slim. Oke, pertama Tropicana Slim ya, terus Tropicana Slim ada beberapa varian juga, ada yang oh berbentuk gula gitu oke. kan, cookies, Oke, terus ada gula cookies. Jawa. Oh, gue baru tahu, berarti ada 3. Iya, ada 3, ada beberapa varian gitu, cuman itu. Oke. Terus ada Elmen, Oke. WRP, Hello Candy, Oke, permen banyak banyak lagi. produknya di sini. Kalian bisa lihat. Nah, dari setelah medical terus tanda tangan kontrak itu berapa lama sih? Untuk tanda tangan kontrak seminggu ya. Seminggu Jadi aja. waktunya iya. Berarti lumayan cepat ya. Berarti PT itu lagi benar-benar butuhin banget. Jadi tanda tangan kontraknya dan mulai kerjanya itu jadi cepat. Nutrifood itu dia ada fasilitas apa sih buat memanjakan atau buat menjaga merawat karyawannya biar tetap dalam kondisi yang baik? Ada fasilitas apa? Di Nutrifood fasilitasnya ada lapangan buat main tenis. Oke, bagus Terus tuh, ada tenis, terus apa lagi? ada gym, nggak terlalu berat sih nge-gymnya. Oke, gym ringan ya. Gym Terus? ringan, terus lapangan futsal, Oke, terus oke. loker karyawan, Nah, terus udah sih. itu aja. Ya. Oke, berarti tadi banyak ya, ada futsal, tenis, gym ringan dan lain sebagainya. Nah, untuk di Nutrifood itu pakai jemputan nggak sih, atau dia bisa pakai motor Dia pakai motor sendiri, sendiri? nggak ada jemputan. Oke, berarti ada ini nggak uang transportnya? Ada tunjangan transport ada. Ada. Berarti ingat, atau kalian bisa ini ya, bisa dipastikan dapat uang transport ketika kalian join di PT Nutrifood. Nah, untuk annual party gitu, family day ada juga? Ada, dia family gathering. Oke, Family gathering ada 2 kali, dia per 6 bulan. oke, Satunya buat departemen, oke. per departemen family gathering sendiri-sendiri. Ya. Terus satu perusahaan yang kedua, 6 bulannya lagi. Nah, itu seru ya, guys. Jadi di Nutrifood itu ada 2 kali family gathering. Pertama untuk masing-masing departemen dan satu perusahaan juga. Jadi di setahun tuh ada 2, seperti yang disampaikan Taufik. Gajinya berapa sih? Estimasi aja Estimasi buat yang pengen tahu ya. kalau gaji buat karyawan kontrak itu gaji pokoknya 4 juta ya, sama tunjangannya 4,5 lah. Oke, berarti ya standar UMR Bekasi lah ya. Iya, standar buat sektor 3. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu range atau jenis-jenis upah di Kabupaten Bekasi atau di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu ada namanya upah sektoral. Jadi upah sektoral itu beda sama dengan upah minimum kabupaten. Upah sektoral itu ditentuin berdasarkan sektor perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. So, buat kalian, misal kalian di PT otomotif, kalian bisa gajinya 5,6 atau 5,2. Sementara di
standar UMK Bekasi itu cuma sekitar 48, 49, kalian bisa dapat 5 juta, itu berarti upah berdasarkan sektoral gitu. Sebenarnya apa lagi ya, itu aja sih. Ada ini nggak tips atau saran-saran buat mereka yang mau daftar atau merantau ke Cikarang? Ya mungkin tips-tipsnya kalau mau nyari pekerjaan tuh jangan lewat-lewat calo, Nah benar, jangan lewat calo ya. ketipu, banyak penipuan di sini. Ya pasti udah banyak banget temen gue yang ketipu. Nanti deh gue share pengalaman temen gue yang pernah ketipu calo, hampir 5 juta 7 juta habis nggak ada kabar. Terus apa lagi selain jangan percaya calo? Kedua, sebelum psikotes usahakan jaga kondisi badan. Oke, badan harus fit ya, pikiran juga. Jadi kalian bakal bisa menyelesaikan semua jenis soal yang dikasih HR untuk proses psikotes. Terus apa lagi? Makan yang vitamin untuk menyuplai ini daya tahan tubuh. Oke, berarti ya itu harus ini ya, benar-benar Harus kondisi benar-benar badan fit. fit. Ini. Oh, berarti kalau nggak fit nggak fokus tak. Oke, apalagi masih ada? Udah sih. Udah, itu aja ya. Berarti gue kasih resume. Pertama, lu jangan percaya calo buat merantau di Cikarang, cari kerja di Cikarang. Kemudian jaga kondisi badan, jaga kondisi pikiran juga buat ngadepin psikotes yang bakal kalian dapetin di proses rekrutmen PT Nutrifood. Ini aja sharing dari temen gua Taufik. Buat kalian yang mau tahu tentang proses rekrutmen di PT lain yang ada di Cikarang dan sekitarnya, kalian bisa komen di bawah, atau gua bakal kasih video atau informasi tentang PT yang kalian mau. Bantu Fik buat mereka buat subscribe di channel gua. Ya, untuk membantu lebih semangat untuk membuat postingan lagi, tolong di like dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share kepada teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Taufik. Ya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan buat kalian.